Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview salah satu jurnal, lebih tepatnya tema di dalam sebuah jurnal, yakni Jurnal Al-Bayan, jurnal yang membahas tentang beberapa pendidikan bahasa Arab di dalamnya. Dan juga saya ingin mengutip satu tema yang ada di Al-Bayan, yakni peningkatan keterampilan kitabah Arabiah mahasiswa melalui metode tutor sebaya. Nah, tema kali ini itu ditulis pada tanggal 14 Juni 2019 yang ditulis langsung oleh Syamsi Setiadi yang menjadi subjek penelitian kali ini itu adalah mahasiswa. Nah, tujuannya apa? Tujuannya apa dari penelitian ini sih? Nah, harapannya tujuan dari penelitian ini itu adalah bagaimana ingin menguji sejauh apa, seefektivitas apa, seefisien apa menurut empiris, menurut pengalaman untuk penerapan dari peer teaching ini atau metode tutor sebaya terhadap pengaruhnya dengan keterampilan menulis bahasa Arab di dalam tingkatan mahasiswa. Nah, metode penelitiannya seperti apa? Metode penelitian kali ini adalah metode tindakan kelas. Metode tindakan kelas ini adalah metode di mana kita akan melalui setiap tahapnya itu ada 2 siklus, dan setiap siklusnya ini memiliki 2 aspek yang harus dilalui. Pertama itu ada yang namanya perencanaan, kemudian yang kedua itu ada yang namanya pelaksanaan. Setelah kita laksanakan, kita observasi nih. Setelah ada observasi, baru yang namanya ada refleksi. Nah, target kali ini adalah pada penelitian ini sekitar ada 24 siswa, yang nantinya dari 24 siswa ini akan dipecah menjadi beberapa kelompok kecil. Yang kelompok kecil itu terdiri dari 3 sampai 4 siswa. Nah, yang 3-4 siswa inilah yang setiap kelompok inilah nantinya yang akan menjadi objek metode dari penelitian itu sendiri. Nah, metode tutor sebaya itu apa sih? Metode tutor sebaya itu adalah metode di mana bisa memberdayakan siswa didik yang kita ajarkan nanti di dalam sebuah kelompok itu. Kita pilih salah satu dari mereka yang kemudian nantinya memiliki kemampuan daya serap tinggi melebihi dari teman-temannya. Tujuannya apa? Nah, yang bisa yang memiliki daya serap tinggi tadi itu memiliki kewajiban untuk memberikan pemahaman dari latihan atau tugas yang akan kita berikan. Nah, nantinya dia akan menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada teman-temannya. Dari sanalah kita bisa melihat sejauh apa perkembangan anak dan seefektif apa pembelajaran itu. Termasuk juga di sana kita juga melatih kerja kelompok, kerja sama, bukan secara individual. Artinya di sana ingin membangun jiwa kooperatif, bukan jiwa kompetitif. Nah, 2 siklus itu terdiri dari yang diantaranya pertama adalah siklus pertama itu adalah langkah perencanaan. Langkah perencanaan itu sendiri meliputi penentuan metode atau model perkuliahan, seperti apa kompetensi dasar serta indikator perkuliahan yang ingin dicapai dalam penelitian itu. Selanjutnya, penyusunan silabus perkuliahan.
Yang ketiga, penyusunan suatu acara atau satuan acara perkuliahannya seperti apa. Jadi yang D, menyusun lembar kegiatan mahasiswa, lembar teks tertulis, bahasa Arab tertulis, instrumen refleksi akhir perkuliahan, instrumen observasi, keterampilan proses menulis bahasa Arab, dan sikap ilmiah mahasiswa dalam perkuliahan. Dan E, penyusunan bahan yang dilakukan dengan langkah pelaksanaan tindakan kelas dengan yang tertulis di dalam perencanaan penelitian SKP. Sedangkan di siklus kedua itu adalah semua penerapan dari siklus pertama, akan tetapi akan ada tambahan yang namanya disertai dengan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Tinggal menambahkan perbaikan dari hasil evaluasi dan refleksi terhadap masing-masing langkah yang sudah dilalui tadi, seperti langkah perencanaannya seperti apa, kemudian itu pelaksanaan seperti apa, observasi seperti apa, yang terakhir juga refleksinya seperti apa. Nah, selanjutnya hasil penelitiannya nih teman-teman. Menurut hasil penelitian dari tindakan kelas yang dilakukan tadi, bahwasanya metode peer teaching ini adalah metode yang efektif di dalam sebuah pembelajaran yang dari awalnya saat pretest itu tutor kurang lebih sebanyak 3,83% dari jumlah siswa. Nah, setelah dilalui dengan metode peer teaching ini atau tutor sebaya, maka penelitian ini membuahkan hasil yang tadinya tutor sebanyak itu berkurang menjadi 2,19%. Artinya adalah metode ini sangat efektif dan bekerja sangat baik sekali di dalam memberikan pemahaman terhadap teman-teman. Nah, kemudian berbicara tentang kelebihannya dari metode ini. Ternyata menurut hasil penelitian menunjukkan bahwasanya rata-rata hasil yang diperoleh melalui metode peer teaching ini sangat drastis, kawan-kawan. Yang awalnya pada siklus pertama di pretest tersebut tidak ada mahasiswa yang kebanyakan mahasiswa itu di bawah rata-rata 55 ke bawah nilainya, dan tidak ada yang berada di atas, walau ada salah satu dua kira-kira yang ada berada di puncaknya. Nah, tetapi setelah pelaksanaan pretest ini, setelah menggunakan metode peer teaching ini atau metode tutor sebaya ini, ternyata terjadi sebuah peningkatan yang sangat drastis, teman-teman. Yang awalnya rata-rata itu pada 55 nilainya, sehingga berubah meningkat drastis menjadi 7,35. Bahkan nilai tertinggi ada yang bisa mencapai 90. Artinya adalah mereka sudah bisa berada di grade A pada tingkat penilaian, kurang lebih seperti itu. Nah, berbicara kekurangan nih teman-teman, berdasarkan hasil observasi nih, ketika kita lihat secara empiris di lapangan, ternyata dari kenyataan pengalaman di lapangan, minusnya adalah banyak di antara teman-teman atau siswa-siswa sekalian itu masih kesulitan di dalam kosakata karena minimnya kosakata tersebut, sehingga pendekatan pun itu menjadi sebuah kendala yang cukup krusial di dalam sebuah penuntutan makna dan pemahaman mereka itu sendiri, sehingga rata-rata teman-teman ini lebih terfokus kepada pencarian kosakata dan lebih lama di sana, sehingga bagaimanapun kalau kita susah yang namanya mencari kosakata tersebut bisa menyebabkan kita menjadi lama juga di dalam penyusunan dan pembuatan kosakata atau pembuatan kalimat. Nah, menuju ke kesimpulan dan saran nih teman-teman.
Berdasarkan penelitian ini menyimpulkan bahwa pembelajaran melalui tutor sebaya terhadap peningkatan keterampilan kitabah Arabiah itu ternyata sangat efektif. Oleh karena itu, tidak hanya sekedar itu, dengan metode pembelajaran metode tutor sebaya ini juga dapat menjadikan mahasiswa itu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembelajaran ini, atau siswa-siswa didik kita nanti itu dapat memberikan kontribusi besar di dalam sebuah pembelajaran dan sangat efektif. Dan bagi peneliti, metode ini sangat disarankan untuk bisa diterapkan di taraf mahasiswa karena ini sangat penting sekali sehingga kita bisa semakin dekat dan menikmati peningkatan pembelajaran keterampilan kitabah di dalam Arabiah ini, sehingga kita semakin banyak yang bisa mahir di dalam bahasa Arab, khususnya di dalam kitabah Arabiah yang notabene-nya banyak banget yang tidak bisa. Dan kemudian selain itu juga metode tutor sebaya ini juga membangkitkan motivasi teman-teman mahasiswa untuk belajar lebih giat lagi dan memberikan partisipasi yang luar biasa, amat sangat banyak. Oleh karena itu diharapkan bisa diterapkan pada pembelajaran bahasa Arab di kedepannya di taraf pendidikan universitas, kurang lebih seperti itu. Dan insya Allah kalau metode ini dipraktikkan dengan pola-pola kalimat baru di dalam menyusun kalimat di dalam bahasa Arab, insya Allah ini sangat efektif dan bisa berguna di dalam dunia pendidikan ke depannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.